Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Piona dari Program Studi Administrasi Bisnis A, Institut Manajemen Wiata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ilmu administrasi dan perkembangannya di Indonesia. Sebelumnya, kita pasti bertanya-tanya, apa sih administrasi itu? Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Di Italia, istilah ini berkembang menjadi administration, menjadi administration di Prancis, Inggris, dan Jerman. Administrasi juga berasal dari kata Belanda administrati, yang diartikan sebagai istilah tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani terdiri atas ad dan mistrare, yang berarti mengabdi atau melayani atau berusaha untuk memenuhi harapan setiap orang. Selanjutnya, sejarah pemikiran ilmu administrasi. Yang pertama, ada administrasi sebagai disiplin ilmu. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan usaha kerjasama manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ataupun tujuannya. Jadi, administrasi itu sudah ada sejak adanya sekelompok manusia di bumi ini yang bekerja sama karena dorongan oleh faktor keinginan maupun faktor keharusan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan-tujuannya. Menurut Siagian, administrasi adalah keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama, adapun tahap-tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu, yaitu survival periode pada tahun 1886 sampai 1930, ada consolidation and completion periode pada tahun 1930 sampai 1945, ada human relation periode yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, yang terakhir ada behavioral periode pada tahun 1959 sampai sekarang. Survival periode tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu. Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Yang selanjutnya, consolidation and completion. Dalam masa ini, asas-asas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah ilmu administrasi lebih disempurnakan, dan dalam masa ini juga mutu atau quality dan jumlah quantity para sarjana administrasi turut dikembangkan serta gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, human relation period. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Pada masa ini pula ditulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Yang selanjutnya, behavioral period. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dan dalam bidang pekerjaan, sistem maupun pendekatan kontingensi. Adapun syarat-syarat perkembangan administrasi sebagai ilmu, yang pertama menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah di mana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara atau teknik yang dilakukan selama penelitian itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau teknik atau langkah yang digunakan selama proses penelitian. Sistematis maksudnya adalah proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis. Yang selanjutnya yaitu universal.
Universal adalah bersifat umum atau menyeluruh dimanapun tempat terjadinya kegiatan administrasi, maka kegiatan itu sama seperti yang dilakukan oleh individu lain, di tempat lain pula. Ia tak terikat oleh ruang dan waktu. Selain itu, ada pembuktian atas kebenarannya. Tujuannya adalah agar ia dapat diterima di masyarakat umum. Apabila kebenarannya tidak teruji, maka teori atau ilmu tersebut hanya dibenarkan oleh si pembuat saja, tidak diterima secara umum. Yang selanjutnya mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Ada 14 prinsip, yaitu yang pertama, pembagian pekerjaan, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah tujuan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan individu, penggajian, sentralisasi, skala hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas daripada jabatan, prakarsa, dan yang terakhir solidaritas antar sesama kawan kerja. Yang selanjutnya yaitu mempunyai objek. Salah satu unsur yang terpenting dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah adalah objek. Objek terbagi ke dalam dua bagian, yakni objek formal dan material. Objek material dari administrasi adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formal dari administrasi adalah perilaku atau tindakan-tindakan manusia dalam melakukan administrasi. Yang selanjutnya mempunyai sistem. Setiap ilmu dalam dirinya merupakan suatu sistem, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri dan terpisah dari ilmu lainnya. Misalnya, psikologi merupakan kebulatan tersendiri yang terpisah dengan antropologi, begitu pula dengan administrasi. Administrasi memiliki sistem tersendiri dan terpisah dengan ilmu lainnya, di mana administrasi membahas tentang suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional dan dengan menggunakan prinsip efektivitas dan efisien. Yang terakhir dapat dijadikan teori. Mengapa tidak ada pendidikan administrasi, tanya Payol. Kenyataan bahwa waktu itu belum adanya teori administrasi, sebab tanpa teori tidak mungkin adanya pengajaran. Sebenarnya tidak sedikit teori-teori dari seseorang yang berpengalaman memimpin suatu bidang-bidang usaha dengan sukses. Tetapi usaha-usaha pengumpulan daripada prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, metode-metode, prosedur-prosedur dan sebagainya yang dipergunakan untuk mengecek dari pengalaman umum tersebut belum ada. Yang selanjutnya, perkembangan administrasi dan manajemen di Indonesia. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dibagi menjadi 3 fase, yaitu tahap prasejarah, tahap sejarah, dan zaman modern. Tahap prasejarah yang berakhir pada 1 Masehi. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi dan manajemen sudah berkembang dengan baik. Meskipun mungkin secara tidak sadar masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi berdasarkan apa yang sekarang disebut sebagai prinsip-prinsip administrasi dan manajemen. Karena kebutuhan masyarakat yang dipuaskan melalui penerapan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen pun relatif masih sederhana, maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen pun relatif masih sederhana. Maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen yang dipergunakan pun belum serumit yang digunakan sekarang ini. Yang selanjutnya tahap sejarah, yaitu pada tahun 1000 Masehi sampai 1886. Berhubung dengan gelapnya sejarah dunia pada umumnya selama 15 abad pertama dari sejarah dunia modern, bidang administrasi dan manajemen pun turut mengalami kegelapan. Berarti tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan administrasi dan manajemen dalam 15 abad itu. Kemudian diketahui bahwa timbulnya gereja Katolik Roma telah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Dengan kata lain, gereja Katolik Roma telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan administrasi dan manajemen. Selama hampir 1 abad, hasil karya ini terlupakan dan baru diselidiki kembali lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1886. Gerakan ini sekaligus menandai 2 hal, yaitu berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata, tetapi mulai berstatus karena administrasi dan manajemen itu diakui pula sebagai ilmu pengetahuan, dan berakhirnya tahap sejarah dalam memperkembangkan administrasi dan manajemen, dan tibanya zaman modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung terus hingga dewasa ini. Yang selanjutnya, zaman modern. Seperti telah terlihat dari analisis historis yang amat singkat di atas, fase terakhir dari perkembangan administrasi dan manajemen oleh penulis diberi nama zaman modern, ditandai oleh lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick
Taylor di Amerika Serikat. Gerakan manajemen ilmiah tersebut lahir pada tahun 1886 karena pada tahun itulah Taylor sebagai seorang sarjana pertambangan yang bekerja pada Midvale Steel Company di Philadelphia mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka usahanya mempertinggi efisiensi perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja. Yang selanjutnya, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap survival, tahap konsolidasi dan penyempurnaan, tahap human relation, dan tahap behavioralisme. Tahap survival dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Tahap ini sering dikatakan sebagai tahun lahirnya administrasi karena pada tahun inilah gerakan manajemen ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor dalam jangka waktu yang paling panjang. Para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 sampai 1945. Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dan waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Yang selanjutnya, tahap human relation. Tahap ini disebut tahap human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para ahli dan sarjana beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh antara manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksana kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Yang selanjutnya, yang itu tahap terakhir, ada tahap behavioralisme. Tahap behavioralisme ini berakhir. Ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang teliti serta gejala-gejala yang telah mulai terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern yang sekarang pun telah melalui banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer dan pengelolaan data. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, Jatno Diprojo pada tahun 1988 melakukan periodisasi perkembangan dan pertumbuhan administrasi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase modern. Yang kedua, istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin administration yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan. Di Italia, istilah ini berkembang menjadi administration di Prancis, Inggris, dan administrasi menurut yang ketiga, administrasi menurut ilmu adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif dan bagaimana cara-cara merealisasikannya yang terkumpul secara sistematis. Yang keempat, administrasi sebagai seni merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang benar-benar dapat memberi peranan yang diharapkan. Yang kelima, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni itu penting diketahui karena perkembangan tersebut selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis, dan sebaliknya, kedinamisan masyarakat dipengaruhi pula oleh dinamika administrasi. Secara historikal, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni itu didasarkan kepada pengetahuan manusia modern serangga tentang kejadian-kejadian di masa lalu pada kebudayaan tertentu pula. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan, tepatnya ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.